Terus bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Bagaimana perasaannya sekarang? Suka atau sedih, cemas, atau lagi galau? Tadi sebelum sini belajar apa sih? Tentang oke baik. Sebelumnya supaya lebih akrab lagi, mungkin kita kenalan dulu nih. Jadi perkenalkan nama saya Anissa, bisa dipanggil Kak Anissa. Kalau kita perkenalkan nama saya Nurina Anissa, bisa dipanggil dari kelas 1 dari kelas 1 ya. Oke. Sebelumnya kakak mau bilang terima kasih karena sudah waktu bersedia datang ke sini. Jadi maksud dan tujuan saya di sini itu untuk mengadakan konseling briefing dengan kita. Jadi sebenarnya kan kakak sudah bagi angket di kelas akhir. Nah, beberapa minggu lalu dari beberapa opsi yang kita pilih itu salah satunya kita isi surat untuk berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Nah, jadi kakak di sini mau cari tahu apa pentingnya kenapa kita ini berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Saya mau tanya dulu, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu? Belum pernah, tapi tidak tahu apa itu konseling individu. Tidak. Oke, jadi saya jelaskan sedikit lah. Jadi konseling itu berupa layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor di sekolah kepada peserta didik kita untuk membantu konselor yang sedang ada masalahnya, bisa itu masalah pribadinya, masalah sosial, masalah belajar ataupun karirnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membantu kita sebagai konselor untuk lebih paham sama diri kita, sama keadaan kita. Konseling itu juga membantu kita untuk memecahkan masalah yang sedang kita alami. Nah, jadi saya di sini sebagai konselor itu bisa dibilang sebagai teman kita. Saya siap mendengarkan apa yang kita kita. Jadi apapun yang kita sampaikan ke saya tidak akan saya sebarkan dan ini akan menjadi konsumsi pribadi saya. Dan saya harap nanti kita itu bisa terbuka ke kakak dan adik yang supaya nanti bisa kita carikan solusi sama-sama. Karena masalah yang kita hadapi itu bisa diatasi tergantung dari kita sendiri. Dan juga selama sesi konseling ini kalau masih juga menangis atau kita lupa musika itu tidak apa-apa, karena saya di sini terbuka dan dengan senang hati mau dengar masalah yang kita alami. Jadi bagaimana, apakah sudah paham mengenai apa itu konseling? Karena mungkin kita sudah paham apa itu konseling dan tujuannya, jadi bisa kita mulai ya sesi konseling. Oke, jadi selama sesi konseling ini kita sampai saja. Kalau belum nyaman sama posisi duduknya mungkin bisa diubah. Sudah nyaman nih? Oke, dari hasil angket yang kita isi itu mengenai kita ini kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman sekolah. Saya mau validasi sedikit bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita di kelas atau di sekolah, apakah kita ingin mudah berinteraksi atau tidak? Tidak. Kalau saya mau tahu lebih banyak tentang apa sih yang membuat kita ini merasa sulit untuk berinteraksi sama teman-teman dari sekolah, atau mungkin ada pengalaman masa lalu yang kita alami, misalnya kita ini merasa sulit jadi untuk memulai percakapan atau mengungkapkan pendapat kita karena merasa canggung atau mungkin merasa kurang sendiri melakukan interaksi sama orang lain karena takut ditolak atau takut tidak diterima di
percaya diri. Apa yang menyebabkan kita tidak percaya diri? Apa yang menyebabkan kita ini percaya diri gitu ya? Ya, tapi jujur atau pendapat misalnya ya pernahkah itu menjawab pertanyaannya guru kan kasih pertanyaan, saya menjawab, salah di situ dia kata lain, dia kata lain. Ya, eh, kalau mengenai hubungan Kak sama teman-teman sekolah atau kelas, apakah baik-baik atau ada beberapa orang yang merasa kurang nyaman di kelas? Ada beberapa orang yang tidak nyaman. Dan coba bisa jelaskan kenapa alasan Anda? Jadi kenapa kurang nyaman sama beberapa teman yang di kelas? Oke, jadi kesannya yang ini kan di kelas itu biasanya ada circle-circle ya, silahkan circle yang ketawa itu hari kita merasa jadi karena iya sudah yang kalau di sekolah ini kita lebih suka menghabiskan waktu kita sendiri atau sama teman-teman kan. Lebih suka waktu dengan teman dekat. Kira-kira teman dekatnya itu berapa orang? Mungkin enam orang. Itu dalam satu kelas. Kalau di kelas lainnya ada 22 orang. Kalau di kelas kita ini selalu ngobrol sama teman dekat saja atau sama siapa saja. Teman dekat saja. Jarang ini bicara sama selain dari teman dekat. Jam ketiga dimulai. Pernah tidak kita berada di situasi yang benar-benar kita ini rasa, oh saya ini tidak cocok berada di sini, saya ini sepertinya tidak diinginkan untuk berada di sini, atau saya ini tidak cukup menarik untuk diterima sama mereka. Bisa dijelaskan kayak di kelas nih kak, di kelas kalau diketawain gitu. Terus apa yang biasanya kita lakukan kalau berada di situasi seperti itu? Kita pilih menjauh atau memiliki sendiri atau menjauh pada menjauh. Apa yang biasanya kita lakukan ketika menjauh bermain HP? Bagaimana perasaan saat itu? Jangan diketawain. Malu kak, malu. Ya, apa yang biasanya mungkin dipikiran, apa yang biasanya kayak dendam sama dia, dendam. Oke, jadi berdasarkan yang kita sampaikan, kalau kita ini kurang percaya diri kalau presentasi di depan teman-teman karena diketawain. Oke, baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai tujuan dari konsep itu untuk memfasilitasi kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita yang sedang kita hadapi. Nah, sekarang saya mau tanya, apa harapan kita setelah kita ceritakan ini? Kita bisa diri muka lagi percaya diri, muka berteman dengan semua teman di kelas, bukan cuma hanya dengan dekat saja. Oke, baik, dengan harapan yang kita sampaikan tadi semoga bisa terwujud di sesi ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau kita tanyakan sebelum kita tutup video dan tidak ada. Baik kakak, sudah tidak ada yang mau kita tanyakan. Mungkin sampai di sini dulu sesi konseling hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita jadwalkan sesuai dengan jadwal kelas kak.
langkah teknik yang mau kita terapkan untuk selesaikan masalah tadi. Kan kita sudah bilang itu apa faktor penyebab. Jadi terkait dengan yang kita sampaikan ini, bisa saya tarik kesimpulan bahwa kita ini kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-teman di sekolah atau di kelas itu karena alasan orang percaya diri, takut diketawai sama teman-teman, dan kita ini merasa cemas. Terus kalau ada dampaknya tidak kita ini kita sulit berinteraksi sama teman-teman, tidak ada dari segi akademik, tidak dari segi akademik. Kalau di kelas tadi bertanya kemarin biasa teman kita. Oke, jadi sebelum kita mulai kita harus paham dulu apa yang mau dipakai di situasi ini. Jadi untuk selesaikan masalah hari ini ada teknik dalam konseling yang biasa digunakan, yaitu namanya teknik rekonstruksi kognitif. Jadi rekonstruksi kognitif itu bagian dari terapi kognitif behavioral atau CBT yang berfokus pada identifikasi dan perubahan pikiran atau keyakinan negatif yang seringkali tidak rasional atau tidak realistis, yang dikenal sebagai distorsi kognitif. Jadi distorsi ini itu merupakan pola pikir yang muncul dan cenderung memperburuk perasaan negatifnya seseorang, seperti kecemasan, ketakutan sosial, atau depresi. Nah, jadi teknik ini bisa membantu kita menggantikan pikiran irasional kita menjadi pikiran rasional atau lebih positif. Oke, sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai apa yang menyebabkan kita ini sulit untuk bergaul sama teman-teman kelas. Selanjutnya saya mau membantu kita mengenali pikiran-pikiran yang biasanya muncul ketika kita ini berada di situasi tersebut. Saya mau kita coba pikirkan ketika kita berada di dalam situasi tersebut. Saya mau kita ini membayangkan berada di situasi tersebut, seperti berbicara di depan kelas atau presentasi. Apa yang pertama kali biasanya terlintas di pikiran kita? Salah, apalagi takut salahnya ini karena apa? Takut salah penyampaiannya, takut salah penyampaiannya. Kalau setiap presentasi ini selalu dipertanyakan atau ada kesalahan, sering atau tidak? Tidak sering. Oh iya, biasanya kalau kurang percaya diri Ki, apa yang merasa cemas Ki? Saya cemas. Biasanya kalau cemas apa ya? Gemetar atau apa? Keringat dingin. Apa lagi? Itu bisa ya? Pusing enggak? Berarti kalau setiap presentasi Ki merasa cemas. Begitu juga. Saya juga begitu. Aku juga merasa salah. Biasanya kalau sudah di presentasi terus diketawain ke teman tak,
teman dia lagi teman yang ditawarin cuman kalau dia teman bicara saya selain di luar kelas sulit sih berinteraksi juga tapi nggak jadi dikerjakan jadi tidak ranking mulai apa teman sebelumnya pengalaman masa lalu yang pernah itu saja yang terasa sulit ya kurang percaya diri. Misalnya kalau itu apa yang eh, bagaimana cara lawan ya tidak prediksi tidak peduli apa yang kita bilang dalam cerita apa yang kita bilang apa apa ulang kan misalnya kalau memasuki kurang percaya diri telat presentasi terus hidup masih cemas mengetahui teman-teman apa yang biasanya muncul di pikiran kak muncul di pikiran kok kayak aku kayak orang itu kalau dia kalau misalnya presentasi kalau saya sih ini ketawain kalau itu termasuk pikiran internasional pikiran yang jadi harus kita ubah eh, sekarang cara pandang Kak mengenai eh, ketika kita presentasi takut ditertawakan. Kalau misalnya presentasi sih terbata-bata atau bagaimana? Eh, iya, terbata-bata dia terbata-bata. Sekarang mari kita coba untuk mengubah keyakinan yang mungkin tidak rasional menjadi sesuatu yang lebih realistis dan seimbang. Bagaimana kalau daripada kita berpikir saya pasti akan gadget bisa melakukan kesalahan, eh, kita bisa coba memikirkan alternatif lain seperti kesalahan itu merupakan hal yang wajar dan orang lain mungkin akan memaklumi. Bagaimana menurut Pak? Iya, oke bagus. Pandangan seperti itu bisa membantu kita menghadapi situasi sosial dengan lebih tenang dan percaya diri. Pikiran yang realistis itu bisa menjadi pegangan jika kita ingin merasa cemas. Nah, untuk memastikan kita ini bisa terus menerapkan pikiran yang lebih positif, kita akan mengulangi latihan ini dalam beberapa sesi berikutnya. Dan setiap kali kita mulai merasa cemas, bisa kita coba menilai pikiran tersebut apakah realistis atau sekedar asumsi dengan berlatih terus-menerus. Nah, dengan latihan, kita ini akan semakin percaya diri untuk menghadapi berbagai situasi sosial tanpa terbebani oleh pikiran negatif yang tidak benar. Nah, selanjutnya saya ingin mengajarkan teknik brainstorming. Ini berguna saat kita ingin memikirkan hal-hal negatif. Nah, jika kita ingin merasa ada pikiran buruk yang muncul, coba kita katakan dalam hati atau bayangkan simbol stop. Jadi dalam agar tuliskan pikiran atau tindakan positif. Nah, sekarang kita lakukan beberapa latihan simulasi. Di sini saya akan berperan sebagai orang baru yang kita temui. Kita bisa berlatih menyapa atau berbicara dengan cara yang nyaman tanpa beban. Jadi ketika kita ingin merasa cemas, ingat untuk menggunakan dan kembali fokus pada percakapan.
kami menyapa orang baru yang dikenal. Halo, perkenalkan nama saya Nurul. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Bisa. Ya, latihan dan kayak kenapa sih orang yang baru kenal, apa kabar gitu. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Bisa. Eh, Bagaimana kabarnya? Halo, senang berkenalan dengan kita. Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, tadi contoh simulasi ketika kita eh, kita mau menyapa orang yang baru kita kenal. Jadi bagaimana perasaannya? Nanti setelah simulasi tadi, ya, oke. Eh, Setelah kita lakukan semua langkah-langkah yang luar biasa hari ini, eh, mungkin kita akan bertemu kembali untuk mengulang dan memperkuat latihannya. Jadi sampai kita ini benar-benar nyaman untuk menghadapi situasi sosial dengan pola pikir yang lebih positif. Assalamualaikum, salam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kesini belajar apa? Saya belajar tadi agama. Agama, seru belajar agama. Iya sih. Oke. Eh, Oke, baik. Terima kasih karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mau bicara eh, bicara jujur dan mengenai masalah tak. Jadi sebelum kita mulai, saya mau ingatkan bahwa sisi kita ini adalah sisi terakhir dalam proses coaching. Jadi kita itu akan melakukan refleksi tentang uh, perjalanan kita ini selama melakukan sesi konseling sebelumnya, apakah ada kemajuan atau tidak. Jadi waktu kita di sini itu tidak lama, jadi kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi kita ingat apa tujuan kita yang kita tetapkan di awal, yaitu untuk membantu kita itu merasa lebih percaya diri dalam situasi sosial dan mengurangi kecemasan. Apa yang kita rasakan tentang derita sekarang dibandingkan dengan saat pertama kali kita mulai sesi konsep. Awalnya kayak merasa normal ya. Sekarang sudah tidak uh, jadi itu perubahan yang sangat positif ya. Uh, kita sudah bisa kenali pikiran-pikiran negatif yang muncul dan mulai kita ganti dengan pikiran yang positif. Kita juga sudah mulai aplikasikan teknik itu dan berlatih menghadapi situasi sosial itu sudah bagus. Jadi kita jadi siapa yang mata ini jadi di IPB sudah buat banyak kemajuan. Eh, kita juga sudah lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain dan sudah mampu kita hadapi kecemasan kita dengan baik. Namun ada beberapa hal yang masih bisa kita tingkatkan seperti terus berlatih teknik relaksasi saat merasa cemas atau lebih terbuka untuk berinteraksi sama orang-orang baru. Jadi saya harap kita ini bisa terus tingkatkan keterampilan sosial kita. Jadi
jangan ragu untuk terus berlatih dan merasa lebih percaya diri saat berinteraksi sama teman-teman, terlebih kalau presentasi di depan teman-teman Kak. Jadi perlu kita ingat keterampilan sosial itu akan berkembang seiring waktu, dan kita sudah berada di jalur yang tepat. Jadi saya yakin semakin percaya diri dan nyaman. Jadi saya yakin di Ainul ini akan semakin percaya diri dan nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Saya yakin kita bisa lakukan semuanya. Jadi saya harap semoga kedepannya kita ini semakin sukses dalam berinteraksi sama teman-teman kita dan semangat terus. Mungkin dari itu saja sesi konseling kita. Mungkin itu saja sesi konseling kita karena sudah selesai dan jadi saya rasa kalau masih mau membutuhkan dukungan atau masih ada masalah, boleh kita cerita ke saya. Jadi semangat terus. Enggak. Terima kasih. Jadi bagaimana perasaan selama mengikuti sesi konseling? Baik. Ini juga baik, senang, bahagia bisa cerita sama kakak. Siang nggak bisa kak cerita di semua kali prestasi sama mungkin sudah masuk nih waktunya belajar, bisa nih kembali ke kelas. Assalamualaikum dulu. Terima kasih kak. Assalamualaikum. Salam.